Halo teman-teman, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Sekarang kita akan membahas sebuah filosofi kuno yang masih sangat relevan hingga saat ini, yaitu Stoicism atau Stoikisme. Filosofi ini mengajarkan kita bagaimana menghadapi hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Jadi, siapkan diri kalian untuk memahami lebih dalam tentang Stoicism dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Stoicism berasal dari Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Pendiri aliran ini adalah Zeno dari Citium yang mengajar di sebuah stoa atau beranda di Athena, yang kemudian menjadi asal nama filosofi ini, yaitu Stoicism. Stoicism berkembang pesat di era Kekaisaran Romawi dan dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Seneca, seorang filsuf dan penulis, Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf, dan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang dikenal sebagai filsuf raja. Dalam tulisan mereka, Stoik memberikan panduan praktis untuk hidup dengan kebajikan dan mencapai ketenangan batin. Prinsip-prinsip mereka terus dipelajari hingga hari ini karena kesederhanaan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pusat dari Stoicism adalah konsep bahwa kita tidak bisa mengendalikan sesuatu dalam hidup, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ini dikenal sebagai dikotomi of control. Stoik percaya bahwa emosi yang tidak terkontrol adalah penyebab utama dari penderitaan. Dengan belajar mengendalikan emosi kita bisa mencapai keadaan ketenangan yang disebut ataraxia. Mereka juga menekankan hidup dengan kebajikan, seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan Stoicism dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa praktik yang bisa kamu coba. Nomor 1. Meditasi pagi dan malam. Setiap pagi, renungkan hal-hal yang mungkin terjadi dan persiapkan diri untuk menghadapi mereka dengan ketenangan. Di malam hari, refleksikanlah apa yang telah terjadi dan bagaimana kamu bisa memperbaiki diri kamu. Nomor 2, ada negatif visualisasi. Bayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi agar kamu siap secara mental dan tidak terlalu terkejut jika hal itu benar-benar terjadi. Nomor 3, ada mengontrol reaksi. Latih diri untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang di luar kendali kita. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan bagaimana kamu merespon. Kita telah membahas bagaimana Stoicism dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita lihat bagaimana konsep ini dijelaskan dalam konteks yang lebih dekat dengan kita, seperti yang diuraikan dalam buku Filosofi Teras oleh Henry Manampirin. Salah satu bagian menarik dalam buku ini adalah ketika Manampirin menjelaskan konsep dikotomi of control atau dikotomi kendali. Dia menulis, kita hanya punya kendali atas pikiran, persepsi, niat, dan tindakan kita. Sedangkan segala hal di luar itu, seperti tindakan orang lain, opini mereka, kejadian di luar sana, dan hasil akhir dari usaha kita, bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Bagian ini sangat penting karena membantu kita memahami bahwa hal yang membuat kita stres sebenarnya berada di luar kendali kita. Dengan menyadari ini, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar bisa kita pengaruhi. Manampirin juga menekankan pentingnya latihan mental untuk menjadi seorang stoik modern. Dia menulis, latihan untuk menjadi stoik modern adalah dengan terus-menerus menyadari mana hal-hal yang dapat kita kendalikan dan mana yang tidak. Mengubah mindset ini butuh waktu, tapi efeknya akan sangat terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa menjadi seorang stoik bukanlah tentang menjadi tanpa emosi, tapi tentang mengendalikan cara kita bereaksi terhadap emosi tersebut. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada hal-hal yang di luar kendali kita, peristiwa yang tak terduga, kata-kata orang lain, atau bahkan nasib. Tapi seperti yang diajarkan oleh Stoicism, kita punya kekuatan luar biasa dalam diri kita, kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon.
Stoicism mengajak kita untuk menghadapi kehidupan dengan kepala tegak, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan tetap berusaha dalam apa yang bisa kita kendalikan. Ini bukan tentang menekan emosi, tapi tentang memahami bahwa ketenangan sejati datang dari dalam dan dari cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Jadi itulah filosofi Stoicism yang bisa kita terapkan dalam kehidupan modern. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan baru bagi kalian untuk menghadapi hidup dengan lebih bijaksana. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap tenang, tetap kuat, dan selalu ingat bahwa kedamaian ada di tangan kalian. Sampai jumpa.